Halo teman-teman, Bahas Saham kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas satu emiten yang menurut saya cukup menarik, baik dari sisi potential gain ataupun hal lain yang mungkin membuat emiten ini cukup menarik ke depannya. Tapi untuk video kali ini saya lebih menekankan ke potential gain yang mungkin akan diberikan oleh emiten ini, yaitu emiten inilah emiten PNIN dari grup Panin ya teman-teman. Nah, untuk emiten PNIN sendiri sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal pertama di tahun 2025. Nah, sebenarnya kalau dari sisi fundamental, kalau saya pribadi sih menganalisis ini sebenarnya tidak terlalu menarik ya dari sisi fundamental karena terlihat biasa saja. Apalagi untuk emiten PNIN ini ada penyesuaian dari PSAK 117 di tahun 2025 per awal tahun 2025. Artinya ada beberapa pos yang dilakukan penyesuaian, seperti misalnya liabilitas atau utangnya dan juga pendapatannya ya. Jadi langsung saja untuk emiten ini dia mencatatkan laba bersih 216 miliar di kuartal pertama. Seperti biasa untuk rata-rata ekuitasnya 7%. Kemudian dari ekuitasnya juga terlihat menurun ya dari 22 triliun menjadi 21 triliun. Perlu diketahui untuk emiten ini yang paling tinggi itu ekuitas ataupun laba bersih untuk yang non pengendali ya. Jadi ini yang membuat saya kurang tertarik karena secara dari laporan juga emiten ini non pengendali yang lebih banyak proporsinya dibandingkan pengendali. Jadi kalau misalnya kita lihat emiten ini misalnya memiliki kas yang tinggi ataupun ekuitas yang tinggi, artinya proporsi dari non pengendali lebih banyak dari yang pengendalinya gitu ya. Jadi sebenarnya terlihat besar tapi itu merupakan hal yang semu karena proporsi yang non pengendali tadi yang cukup banyak. Nah, dari sisi posisi kas juga hanya 19 triliun ya. 19 triliun ini perlu diketahui bahwa tadi yang saya jelasin 19 triliun ini lebih banyak dimiliki oleh non pengendali ya. Jadi sebenarnya kalau secara real kas dari emiten ini tidak mencapai 19 triliun. Apalagi kita perlu tahu emiten ini memiliki banyak anak perusahaan ya konsolidasinya. Nah, dari sisi ROE-nya juga tidak terlalu menarik menurut saya, berada di 4%. Jadi secara keseluruhan kesimpulan untuk emiten ini harga pada saat saya membuat video ini di angka 976, dia memiliki prospek harga di angka 3.000-an dan secara harga wajar sih berada di angka 1.000 ya. Jadi spare harga dari harga sekarang di angka 976 ke harga 1.000 itu cukup kecil ya, kurang lebih 10%-an gitu ya. Nah, yang membuat saya tertarik untuk emiten ini dari sisi murni teknikal ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat dari teknikalnya langsung saja. Untuk emiten ini kan dia sudah pernah nih mencapai angka, kalau saya tidak salah ya 2200 ya, 2190-an atau 2200 range harga segitu. Nah, tetapi sekarang yang membuat saya tertarik karena emiten ini beberapa periode terakhir itu ditarik ke bawah harganya ya. Pada saat sebelumnya dia sudah mencapai angka 1200-an nih teman-teman. Di periode 2024 ya Oktober, tetapi jatuh lagi nih di periode 2025 dan saya rasa ini termasuk bottom ya karena pemantulan harga yang terjadi di sini. Ini saya coba tandain ya di sini teman-teman. Pemantulan harga yang terjadi di periode bulan Mei 2025 itu sebenarnya menjadi titik support dan menjadi titik resisten di beberapa periode yang berbeda gitu ya. Nanti saya coba tunjukin. Ini pernah menjadi titik resisten di periode 2013. Nah, kemudian selain 2013 pernah juga di periode (2015), kemudian di periode 2017 dan tentunya di periode pandemi Covid di tahun 2020 ya. Nah, secara minor juga di sini ada terjadi nih. Kurang lebih di periode 2022 juga pernah menjadi titik resisten ya.
Nah, ini ada terjadi 5 kali titik resisten, dan saya yakin sih teman-teman di sini dia sudah menjadi titik support ya. Nah, itu kenapa saya melihat ini cukup menarik dan potensi up-nya itu cukup tinggi ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat grafik secara mingguan juga sudah terlihat ada periode bullish, dan tentunya memang diharapkan sih emiten ini kalau dilihat dari volumenya kemungkinan bisa nanti menuju ke angka 1000-an ya, atau 1100 deh kalau saya tidak salah nih. Di resistennya pertama itu di angka 1000 sih memang teman-teman, angka 1000-an, dan kalau memang dia bisa menguat lebih tinggi lagi dia akan menuju ke angka 1100-an dan tentunya akan ke 1200 ya. Nah, tadi secara fundamental ya teman-teman, secara fundamental sih sebenarnya tidak ada yang spesial ya. Dari sisi kenaikan ekuitas juga 7%, labanya secara grafik juga di sini. Kalau kita lihat dari sisi earning per share-nya hanya mencapai angka 200-an di setahun kan, dan ini juga ROE-nya hanya mencapai angka 4 di setahun kan. Jadi kurang menarik ya sebenarnya ya teman-teman. Tapi walaupun demikian, emiten ini sebenarnya secara long term ya, apalagi kalau kita melihat historisnya dari tahun-tahun yang lalu, cenderung aman sih sebenarnya, berada di kisaran 900-an ke angka 1000 ya. Kalau kita lihat secara lebih detail sih sebenarnya, kalau kita perhatikan ya grafiknya teman-teman, emiten ini sebenarnya periodenya masih bullish ya. Kalau dari pada saat dia IPO dan secara full time grafik ini ya sini, emiten ini sebenarnya berpotensi nih mengalami pantulan di resisten kuatnya nih teman-teman di periode-periode sebelumnya. Berarti ini menjadi titik support di periode sekarang, dan tentu kalau memang dia bisa mencapai lagi di harga 1500 atau 1600-an ya tentunya ini merupakan potensi yang cukup menarik untuk mendapatkan gain ya dari emiten ini. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten ini teman-teman. Kalau teman-teman ada komentar dan pendapat yang berbeda, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.